Vino dengan tenang membalik-balik naskah sebelum menyerahkannya kepada Laras. Biar saya beri sedikit gambaran. Bayangan Abadi Romawi adalah drama perjalanan waktu, dengan protagonis pria modern yang sedang mempelajari sejarah kuno. Dia sangat terobsesi pada suatu periode tertentu dalam sejarah Romawi, di mana seorang jenderal yang hebat tidak diakui oleh sejarah. Dava akan mengambil peran jenderal yang bernama Abraham ini, sosok heroik dengan karir militer yang cemerlang. Namun setelah sebuah pertempuran, dia dituduh berkhianat dan akhirnya mati tanpa kehormatan, namanya dihapus dari sejarah. Catatan hanya menyebut sekilas tentang hidupnya, tapi ada indikasi bahwa ia jatuh cinta pada putri musuh, dan tuduhan pengkhianatan muncul ketika ia berusaha melindunginya. Cinta di masa perang itu kejam. Laras akan memerankan Aurora, putri dari pihak lawan, cinta seumur hidup Abraham. Aurora bukanlah gadis muda bangsawan biasa, dia adalah jenderal wanita yang berperang di medan tempur sama seperti ribuan prajurit lainnya. Pertemuan mereka terjadi di tengah medan perang. Adegan audisi Laras adalah saat pertama kali mereka bertemu. Abraham baru saja tiba dan mendapati dirinya langsung di tengah-tengah medan pertempuran. Sebelum ia sepenuhnya sadar, seorang jenderal wanita dari pihak musuh telah menjatuhkannya. Abraham tidak mampu melawan dan terpaksa mundur di bawah serangan ganas dari Aurora. Pada akhirnya, ia menjadi tawanan perang ketika ujung tombak panjang sang jenderal mengarah ke tenggorokannya. Laras menutup naskah dan berkata, "Tuan Vino, saya siap." Saat ini Laras masih seorang wanita modern yang lembut. Vino melihat ke arah Dava yang mengangguk memberikan persetujuan. "Baik, mari kita mulai," ujar Vino. Setelah perintah itu diberikan, Laras dengan cepat merapikan rambutnya menjadi kuncir kuda tinggi dan membungkuk dengan hormat kepada Dava. "Maaf merepotkan." Seketika, aura lembut Laras menghilang, digantikan oleh kekuatan dan ketegasan yang memancar dari dirinya. Dava juga segera masuk ke dalam perannya. "Ayo." Saat itu, mereka berdua seperti benar-benar berada di medan perang. Aurora, dengan tombak panjang di tangan, langsung mengarahkan senjatanya ke leher Abraham. Cahaya dingin dari ujung tombak menyilaukan, dan meski Abraham baru saja tiba, dia bisa merasakan ancaman nyata di hadapannya. Dia segera menjatuhkan diri ke belakang kudanya, nyaris menghindari serangan mematikan. Namun karena kurangnya keterampilan berkuda, Abraham terjatuh dan berguling beberapa kali di atas tanah. Aurora melompat turun dari kudanya dengan gerakan luwes, mengejar Abraham dengan tombak yang siap mencabut nyawanya. Abraham hanya bisa menghindar sambil memohon ampun. "Hei, kita bahkan belum kenal, bisakah kita bicarakan ini?" Aurora hanya tertawa sinis. "Bicara, nanti kau akan punya banyak waktu untuk bicara di neraka." Abraham panik, berusaha mencari cara untuk menyelamatkan diri. Ketika tombak tajam hampir menyentuh lehernya, ia sempat melirik wajah Aurora dan tertegun oleh kecantikan jenderal wanita itu. Namun, Aurora memandangnya dengan dingin. "Pengecut yang takut mati tidak layak menjadi pemimpin," katanya dengan nada mencemooh, siap untuk menuntaskan serangannya. Tetapi sebelum ia bisa melakukannya, terdengar suara yang memanggilnya dari kejauhan. Aurora berhenti, menyipitkan matanya, dan menarik tombaknya. Ia lalu mencengkeram kera Abraham dan menyeretnya pergi, mendengarkan perintah kakaknya dari jauh. Vino, yang menyaksikan semuanya, tampak kagum dengan kemampuan Laras dan Dava. Setelah beberapa saat, Vino bertepuk tangan dengan antusias. "Luar biasa, kalian berdua memiliki chemistry yang luar biasa." Ia kemudian memuji Laras. "Laras, aktingmu tetap sebaik dulu. Aku tahu tidak salah memilihmu." 3 tahun lalu, ketika mereka pertama kali bekerja bersama, Vino sudah terkesan dengan kemampuan Laras. Ia bisa menyelesaikan banyak adegan dalam sekali pengambilan, jarang ada kesalahan dalam dialog maupun ekspresi. Bagi seorang pendatang baru, itu adalah prestasi yang langka. Oleh karena itu, ketika Laras memutuskan untuk berhenti berakting, Vino merasa sangat menyesal. Ia berjanji bahwa jika Laras ingin kembali berakting, pintunya selalu terbuka. "Jangan terlalu memujiku Tuan Vino," jawab Laras sambil tersenyum canggung, melepaskan cengkeramannya dari kerah Dava. "Maaf kakak senior, aku membuat pakaianmu kusut." Dava tertawa ringan sambil merapikan kerahnya. "Tidak apa-apa, untuk penampilan sehebat itu, kerutan kecil tak masalah. Kamu berhasil membuatku terkesan adik junior." Laras merasa sedikit tidak percaya diri, tapi Dava menegaskan, "Ya, kamu tampil sangat baik." Vino yang senang berkata, "Ayo kita tanda tangani kontrak ini,
lalu kita bisa pergi makan untuk merayakannya. Laras menatap Dava, ingin memastikan apakah ia punya waktu untuk bergabung. Vino menyadari hal ini dan bertanya, apakah Tuan Sanjaya punya waktu? Dava tertawa, meskipun sibuk, kita tetap harus makan. Apalagi merayakan kerjasama ini sangat penting. Setelah semua itu selesai, mereka akhirnya tiba di restoran dan duduk di sebuah ruangan pribadi. Vino mengangkat gelasnya, ayo kita bersulang untuk kolaborasi yang menyenangkan. Laras mengangkat gelasnya, tapi sebelum dia menyesap, Dava mengingatkannya, adik junior, kamu tidak kuat minum, jadi jangan terlalu banyak, ya. Laras terkejut karena Dava masih mengingatnya. Dulu, saat ada pertemuan klub drama, Laras pingsan setelah hanya minum beberapa gelas. Malam itu, semua orang pergi, kecuali Dava yang setia menemaninya sampai ia sadar keesokan paginya. Laras menyesap anggurnya pelan di meja, tenggelam dalam pikirannya. Setelah Dava memuji toleransi alkoholnya, Vino segera meminta pelayan untuk mengganti minumannya. Hari ini sangat menyenangkan Tuan Sanjaya dan Laras. Saya akan memberitahu rencana perjalanan kita berikutnya. Pak Raka, mari kita bertemu lagi lain kali. Ucap Vino tersenyum ramah. Tentu, mari kita bertemu lagi, jawab Dava dengan anggukan sopan. Raka yang tampak terlalu banyak minum, mulai melontarkan kata-kata yang sedikit kacau. Vino melambai pada mereka sambil berkata, aku akan keluar dulu. Jaga keselamatan kalian saat pulang. Bagaimana Anda pulang Tuan Vino? Tanya Laras. Saya punya sopir yang ditunjuk, jangan khawatir, jawab Vino sambil tersenyum. Beritahu aku ketika kamu sampai di rumah. Baik Pak Raka, jawabnya sebelum pergi menuju tempat parkir. Ayo kita pergi juga, kata Raka terhuyung-huyung dengan Dava yang cepat menahan tubuhnya. Melihat keadaan Raka, Laras bertanya dengan cemas, apakah Raka baik-baik saja kakak senior? Dia baik-baik saja, hanya perlu tidur sebentar di mobil. Ayo, aku akan mengantarmu pulang, balas Dava. Laras dengan sopan menolak, tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Kamu harus antar Raka dulu. Dava mengernyit sedikit. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendiri setelah minum. Aku akan mengantarmu, tegasnya. Laras hendak menolak lagi, tapi Dava sudah bersikeras, tidak ada tapi. Ayo kita pergi. Akhirnya, Laras mengikuti Dava dan Raka menuju tempat parkir. Mereka masuk ke mobil Dava yang luas, dengan 4 kursi independen di belakang. Raka segera tertidur di kursi depan, sementara Laras dan Dava duduk di belakang. Dava tersenyum ramah. Adik kecil, kita akan sering bekerja sama ke depannya. Ayo tukar nomor WhatsApp. Baiklah, aku akan mencarikan nomorku, jawab Laras canggung, merasa situasi ini sedikit janggal setelah 3 tahun berlalu. Sambil mencoba mencairkan suasana, Laras bertanya, kakak senior, kamu ganti nomor telepon kan? Dava tertawa kecil. Tidak, aku masih pakai nomor yang sama. Dengan cepat, Laras mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Dava. Aku akan meneleponmu supaya kamu bisa menyimpan nomorku, katanya sambil tersenyum malu. Ketika nada dering terdengar, Laras tanpa sadar berkata, ini kan lagu favoritku. Dava tertawa pelan. Benarkah? Aku juga suka lagu ini. Setelah beberapa obrolan ringan, telepon Laras tiba-tiba berdering. Nama yang tertera di layar membuatnya sedikit gugup, telepon itu bukan lain dari suaminya Arya. Kenapa Arya meneleponku sekarang? Pikirnya sambil melihat ke arah Raka yang sedang tidur di depan. Dava memperhatikan keraguannya dan berkata, jawab saja tidak apa-apa. Dengan ragu Laras menjawab, halo, kamu di mana? Suara Arya terdengar datar, tapi jelas menahan amarah. Di luar, jawab Laras singkat. Kamu tidak bawa mobil? Tanya Arya, suaranya semakin dingin. Laras menarik napas dalam-dalam. Sebagai istri dari CEO Grup Wiratama, dia tidak kekurangan mobil. Tapi hari ini dia memilih naik taksi karena merasa tidak pantas mengendarai salah satu mobil mewah di garasinya. Ya, aku naik taksi. Arya menghela napas. Kamu minum lagi. Di mana kamu sekarang? Kirim lokasimu, tuntutnya dengan nada mendesak. Laras mulai kehilangan kesabarannya. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Kita bicarakan nanti di rumah. Dengan tenang, dia menutup telepon. Sepanjang percakapan, nada Laras tetap datar dan acuh tak acuh, seolah-olah amarah Arya tidak lagi memengaruhinya. Arya yang berharap menemukan istri dan makan malam hangat di rumah, malah mendapati rumah kosong dan pintu terkunci.
Kini dia hanya bisa menatap ponselnya dengan frustrasi. Setengah jam kemudian, Arya mendengar suara mobil mendekat. Dengan langkah cepat, dia menuju pintu dan membuka dengan keras, bersiap menangkap siapapun yang ada di dalam. Laras yang awalnya ingin Dava menurunkannya di pintu masuk kompleks, kini terpaksa ikut Dava hingga ke depan rumah karena Dava bersikeras menemaninya sampai dia merasa aman. "Terima kasih sudah mengantarku kakak senior," ucap Laras sambil tersenyum. Dava setengah bercanda lalu berkata, "Itu sudah tugas seorang senior. Untuk apa kamu berterima kasih?" Sebelum Laras sempat melangkah keluar dari mobil, tiba-tiba tangan Arya menariknya dengan kuat ke dalam pelukannya. Laras tersentak kaget, sementara Dava langsung keluar dari mobil, melihat situasi dengan penuh perhatian. Tatapan mereka bertemu, penuh tensi. "Itu kamu," kata Arya dingin. "Tentu saja, siapa yang tidak kenal Dava sang bintang film?" Dava membalas tatapan itu dengan senyum tipis. "Dan siapa yang tidak kenal Arya, CEO Grup Wiratama?" Laras merasa bingung, kepalanya berputar. Bagaimana mungkin Arya mengenal Dava lebih dari insiden terkait Nadia? Ada sesuatu yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya.